Halo Sobat Bacot, udah gak sabar kan nonton video bacotin, dengerin bacotan kita bertiga nih? Tapi tunggu dulu, seperti yang kita udah bilang di video kemarin, kita sedang memainkan game baru yang namanya MPL Fantasi. Nah, buat lo semua yang belum pada download, buruan download. Kenapa sih lo harus download nih game? Karena ini game tuh seru banget dan ada 3 alasan kenapa lo harus mainin game ini. Yang pertama, game ini tuh nggak cuma berdasarkan game Liga Inggris doang, tapi game ini ada liga-liga besar lainnya di seluruh dunia. Liga Inggris, Liga Champion, Liga Italia, dan masih banyak lagi liga besar dunia lainnya. Dan yang kedua, hadiah MPL ini bisa langsung lu dapatkan sesaat setelah pertandingan selesai. Jadi lu nggak perlu nungguin 1 musim lah, setengah musim untuk mendapatkan hadiah. Jadi full time lu langsung bisa dapat hadiahnya. Terus yang ketiga, nonton bolanya bakal lebih seru karena lu akan melihat semua pemain yang lu pilih di MPL Fantasi. Nggak cuma lu dukung salah satu tim doang, karena bisa jadi tim yang kalah justru pemain-pemainnya mempunyai poin yang lebih bagus. Jadi MPL Fantasi ini bener-bener adu strategi dan adu analisa buat para manajer MPL. Terus dari 3 alasan itu, saat lu memenangkan pertandingan, itu hadiahnya kan udah langsung lu terima kan. Nah, hadiah itu bisa langsung lu cairkan atau transfer ke GoPay dan Link Aja. Dimana lu tahu kalau misalkan GoPay dan Link Aja itu bisa dipakai untuk macam-macam. Satu, bisa buat pesan makanan. Yang kedua, bisa buat beli pulsa. Yang ketiga, kuota internet. Bisa beli token listrik juga bisa dari GoPay, ya kan. Jadi tunggu apa lagi, ini banyak banget benefitnya. Lu harus segera mainkan MPL Fantasi. Dan juga berlian kemenangan yang lu dapetin ini, satu berlian kemenangan itu seharga dengan Rp200. Jadi tunggu apa lagi? Download sekarang di id.mpl.live/fantasy. Gua tungguin lu semua main di sana. Selanjutnya, silakan dimulai videonya. Halo bacoters, sobat bacot, dimana-mana Anda berada. Seperti janji kita di video sebelumnya, kita akan membahas, kemarin kita bahas Manchester City, perjalanan Manchester City dari di Liga Champions sampai mencapai final. Karena apa? Karena gua bingung menentukan pemain City yang akan gue masukkan di tim MPL Fantasi gue. Jadi emang sejak video kemarin-kemarin tuh yang si Fahmi dan Bayu menjelaskan ke gue tentang permainan MPL Fantasi, itu gue kayak wah ngulik terus, wah ini tiap ada pertandingan. Nah, ini Grand Final UCL nih yang menjadi inceran gue banget nih. Kemarin kita bahas nih karena kita mau bahas apa? Bingung. Nah, sekarang gantian lawannya. Kita akan membahas aset potensialnya Chelsea. Kita analisa tim Chelsea di perjalanan Chelsea di Liga Champions musim ini. Kenapa kita bahas itu? Kebetulan Nah, gue juga buta akan aset Chelsea. Kalau City kan gue lumayan tahu. Kenapa? Tetangga nama tim gue. Oh, tetangga nama Manchester United ya. Tapi walaupun nggak masuk di final champion, nggak main, tapi dia main di final yang lain. Final Liga Eropa. Mainnya sehari sebelumnya ya? Iya. Sehari sebelumnya ya. Oke. Apa kita bahas juga? Jangan. Kita fokus ke CL. Aduh. Oke, gimana nih Chelsea nih? Yakinkan gua. Gue juga. Gue yakin banget. Gue yakin banget. Lo mau apa nih? Sekarang kita perjalanannya dulu. Di Liga Champions musim ini, saya tahu gua di gigi coy. Aduh, asli. Wah, tanda-tanda. Udah tanda-tanda. Acting gimmick dia. Tanda-tanda kesalahan ya. Tanda-tanda kekalahan dia. Oh, dia pakai baju ini yang siap kalah mungkin kali ya. Iya, siap kalah. Nah, jadi kita coba analisa dulu. Oke. Nah, untuk pemain gua masih buta. Tapi setahu gua di grup stage ini, kemarin dia bergabung sama Sevilla, Rene, sama Krasnodar. Bayangin tuh dari mana Krasnodar? Gue taunya Sevilla doang. Krasnodar tuh dekat rumahnya Bayu, FC Ciputat. Oh gitu. FC Ciputat. Chelsea ini cukup menjanjikan. Sangat. Dari
perolehan poin, dia berhasil mengumpulkan 14 poin dari 6 kali main, menang 4 kali, seri 2 kali tanpa kekalahan. Jadi Jadi sama kayak City nih, tanpa beda tipis ya. Kalau City kan 4 kali menang, kalau City 15 poin dari 6 pertandingan. Kalau Chelsea 14 poin. Bedanya sama City, Chelsea ini kan kemarin masih dilatih sama Lampard kan ya? Masih dilatih sama Lampard. Makanya gua buta akan kekuatan Chelsea karena kan berganti pelatih juga. Okay. Berarti beda gaya juga kan? Beda gaya. Dulu kaosan doang, sekarang udah pakai ini coat. Kemudian kan setelah grup stage, dia berhasil maju ke babak 16 besar ya? 16 besar, betul. Dia lawannya kemarin kalau nggak salah tuh Atletico langsung coy. Atletico Madrid. Atletico Madrid. Nggak ada Atletico langsung. Iya, Atletico Madrid. Real langsung. Ya udah. Nah, gimana nih? Gimana? Ya, sebenarnya lawan Atletico Madrid nih benar-benar pertandingan adu strategi banget. Dua tim ini saling menunggu menurut gua. Terbukti dari skornya juga kan nggak banyak skornya kan. Cuma emang di grup stage dan di lawan Atletico itu bintangnya Giroud. Ini nih. Bintangnya Giroud ya. Tapi kalau kita berbicara ke jenjang berikutnya, ke pertandingan-pertandingan sebelum final, itu Giroud sudah tidak menjadi pilihan utama lagi. Gitu. Oleh si Thomas Tuchel. Dia lebih sering memainkan Kai Havertz sebagai false nine dan Werner sebagai pemain pendukungnya. Itu yang waktu lawan Atletico Madrid. Terus berikutnya lawan Porto. Iya, FC Porto. Ya. Gue juga nih. Gue pengen nanya deh. Di semifinal lagi ya. Tapi di leg quarter final. Iya, tapi di leg keduanya round 16 skornya berapa ya Atletico ya? Leg pertama 0-1. Menang Chelsea di kandangnya Atletico. Leg kedua 2-0. Siapa yang nyekor? Yang nyekor Ziyech sama Emerson. Nah, Ziyech ini yang menurut gua akan menjadi pemain yang menyegel satu tempat di base 11 di starting 11-nya Chelsea. Gua mau nanya deh, bentar. Gua sebenarnya nih agak bingung ya, kenapa kok Chelsea bisa sampai final? Kita nggak bener-bener nggak nyangka deh. Toh di Premier League aja, maksudnya kelihatan ketar-ketirnya gitu. Dan gua gak nyangka bahkan kan ketemunya langsung lawan Atletico ya. Atletico yang kita tahu sendiri puncak klasemen, juara dan susah ditembus gitu loh dengan bermain bertahan. Bahkan Liverpool aja kan kalah juga kan di musim lalu kan. Iya, tahun lalu. Makanya gue juga agak bingung. Kuncinya apa sih? Karena gue juga pengen milih pemain MPL gue berdasarkan dari performa tim Chelsea-nya juga nih. Apa strategi apa gitu sih? Apa sama-sama nunggu atau Atletico-nya nggak sabar malah Chelsea yang bertahan atau gimana sih? Sebenarnya yang kedua, Bay. Jadi Atletico itu ini lebih karena di leg pertama itu kan Chelsea menang 1-0 ya di kandangnya Atletico. Jadi di leg kedua itu Atletico itu nggak setenang seperti permainan Atletico yang biasa gitu. Jadi lebih banyak terburu-buru. Kan kita tahu sendiri kalau misalkan permainan bolanya terlalu terburu-buru, akhirnya jadi banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan sendiri gitu. Nah itu juga di leg pertama itu benar-benar golnya, gue kira ya dengan pertandingan seperti itu yang alot banget, terus dua-duanya defense-nya sama-sama bagus, gue kira akan berakhir 0-0 gitu dan akan mati-matian di leg kedua. Tapi ternyata ada seorang world class striker. Apa tuh? Olivier Giroud dengan tendangan saltonya. Kaget semua. Wah, akhirnya dari situlah yang membuat Chelsea bisa melewati Atletico dengan sedikit mudah ya. Gitu karena menyegel di leg pertamanya dan itu kan goal away kan. Gitu. Terus di pertandingan berikutnya lawan Porto, menurut gua itu nggak seberat lawan Madrid Atletico, sorry. Ini quarter final ya? Quarter final. Jadi
melawan Porto ini lebih enteng lah, nontonnya lebih santai. Terbukti kan di 2 leg juga Chelsea menang kan di pertama di Estadio do Dragão. Tempat final ya? Iya, mainnya di situ. Final di Dragão juga kan? Iya, di Dragão. Nah, besok final kan di stadionnya Porto juga nih. Itu Chelsea terakhir main di situ mengalahkan Porto 2-0. 2-0 ya? Gitu. Jadi yang nyekor siapa tuh kemarin? Mon ya? Iya. Mon apa Chilwell ya? Dua-duanya. Mon dan Chilwell. Tuh, nggak usah pilih satu-satu. Banyak yang berarti Chilwell juga gua ngeliat juga position juga sih di Premier League. Jadi bisa jadi pilihan juga ya. Nah, di kemarin MPL ini. Di MPL iya. Kemarin yang kita sempat bahas pemain potensialnya Foden nih, City. Nah, Chelsea itu punyanya Mason Mount. Ya. Dengan umur yang sama-sama masih anak muda, determinasinya sama-sama tinggi. Cuma gua akuin sih Foden lebih clinical, lebih finishingnya lebih mematikan dibandingkan si Mount. Cuma Mount positioning lebih bagus. Sebentar. Dari tadi kalian ngomongin milih pemain MPL fantasi itu apa sih sebenarnya? Aduh, ini nih. Ngakunya pecinta bola, tapi nggak punya aplikasi MPL fantasi. Ngomong kosong. Dan mewakilkan netizen penonton kita bacoters nih. Apa sih itu MPL fantasi? Jadi kita dari bacotin ini pengen mengajak bacoters ini untuk memainkan game MPL Fantasi Premier League. Jadi nih game ini sebenarnya udah lama ya, ya kan? Kita nih baru, gua nggak tahu Bayu sama Fahmi mungkin udah mainnya udah lama. Gua baru main nih, gua lagi asik-asiknya ngulik-nguliknya dan ternyata memang menarik sekali nih permainannya gitu. Gamenya kita main di HP ya, main di HP, terus kita analisa dan kemenangan kita itu berdasarkan poin-poinnya itu berdasarkan dari pertandingan nyata gitu, dan itu benar-benar mengasah skill analisa gue. Kalau gue pribadi ya, menganalisa pemain, menganalisa strategi dari pelatih, terus menganalisa lawannya, gaya main lawannya seperti apa. Wah, itu cakep sih. Oke, jadi untuk kalian yang belum punya game ini, cepat buka browser kalian, masuk ke id.mpl.live strip fantasi, download sekarang. Itu ada tulisannya di situ. Tapi Kak Fahmi, saya males kalau ngetik, gimana dong? Gua ketikin dah. Oh, tinggal klik di bawah. Klik di bawah. Pasti kan ada yang begitu, Kak. Kalau misalkan nggak tahu download, DM Instagram saya, Twitter saya, ntar saya datang ke rumah kalian. Bahaya dong itu mah. Bahaya. Dirampok. Jadi makan gua. Udah tinggal klik link yang kita taruh aja di bawah. Oke, sip. Jadi jangan lupa download segera MPL Fantasi, registrasi dan mainkan. Kenapa? Karena selain kita seru menonton bola, ya, dengan bermain MPL Fantasi kita juga bisa memenangkan hadiah-hadiah yang di dalam game itu. Hadiahnya yang bisa kita cairkan langsung setelah pertandingan selesai. Atau link aja. Buset. Saldo GoPay atau saldo link aja. Berarti sambil nge-game bisa dapat duit. Betul. Oke, lanjut. Tadi udah ya quarter final udah. Nah, sekarang semifinal itu dia ketemu Real Madrid. Itu gimana? Yakinkan gua udah ada gambaran pemain Chelsea nih dari stage group sampai dengan quarter final. Semifinalnya gimana nih? Ini semifinal ini seru sekali sih. Gua agak sebelum pertandingan gua sempet agak khawatir, agak takut sama Real Madrid ya. Tapi di pertandingan itu ternyata Real Madrid tidak sesuperior yang gua kira gitu. Ternyata di Santiago Bernabeu Chelsea bisa mencetak gol lebih dulu gitu malah. Dan di Bernabeu pun Real Madrid hanya mencetak 1 gol dari 1 shot on target. Buset. Dimana itu menurut gua Chelsea itu benar-benar di bawah Thomas Tuchel ya. Itu benar-benar defensifnya itu digodok banget. Jadi rapat banget. Terbukti kan di
fase gugur itu Chelsea hanya kegolan 1 gol. Ini kayaknya ada satu bintang nih di sini nih. Ada. Tentunya. Tapi sebenarnya kalau Chelsea itu agak-agak gua pribadi gua sendiri agak-agak sulit untuk menganalisa kira-kira siapa yang bisa bermain ataupun mencetak gol gitu, karena nggak ada yang benar-benar menonjol. Timo Werner sebagai ujung tombak gitu, lebih sering banyak untuk mencari ruang, memberikan assist atau mendapatkan penalti. Gitu. Dia jarang ada di tengah di tengah kotak penalti gitu. Dia tipikalnya bukan striker poacher gitu ya. Itu. Tapi gue ngeliat kemarin dari analisa gue ya, kenapa Madrid sampai nggak bisa ngapa-ngapain itu bintangnya itu Kante kalau nggak ini. Oh tentu. Benar-benar nggak bisa ini dia. Ibaratnya Madrid perkembangannya mainnya itu nggak main gitu, nggak berkembang gitu. Iya. Madrid bermain dengan 3 midfielder, kalah dengan 1 midfieldernya Chelsea gitu. Seimbang lah. Seimbang. Oke. Kasih Bayu dulu analisanya gimana kemarin di semifinal. Kalau lawan Real Madrid, gue juga agak bingung. Tim yang ngalahin Liverpool, malah anti teorinya dikalahin sama Chelsea. Kalau memang sih Kante kelihatan banget sih kemarin buat nyerangnya. Maksudnya buat bertahannya dari serangannya Real Madrid. Iya. Dan kayaknya strateginya Tuchel ini berjalan sih ya dengan back sayap yang menyamping kayak begitu. Iya kan berjalan, bisa matiin si Vinicius juga kan. Walaupun di sana Hazard juga main, tapi ya nggak bisa ngapa-ngapain ternyata. Betul. Malah akhirnya ketawa-ketawa sama semua. Iya, dan gua juga agak bingung sih yang bakal diturunkan di laga final, Alonso ataukah Chilwell, dan strikernya itu yang dimainkan Havertz atau Werner. Itu masih ada pertanyaan buat gue sih, gimana menurut lo? Kalau menurut gue sih gini, ini bicara final nih. Bicara final, betul. Strategi final ya. Strategi final. Gimana? Nah, analisa kita untuk pertandingan final. Oke, kita bisa melihat pick MPL 2 Chelsea. Oh iya. Gimana? Ini gue kasih kisi-kisi. Lu kalau mau ngambil pemain Chelsea, lu lihat di semifinal FA Cup. Oke. Di situ City kan kita nggak bisa bilang dia pakai second team juga. Chelsea pun nggak bisa dibilang pakai second team juga. Nah di situ kita bisa lihat startingnya, pemain-pemainnya siapa aja. Dan menurut gue sih dengan permainan City dan bek kanannya juga yang eksplosif kayak Walker, menurut gue yang akan dimainkan adalah Ben Chilwell. Chilwell emang udah. Karena apa? Strateginya Tuchel itu akan memainkan Marcos Alonso melawan tim-tim yang aerial duelnya itu bagus. Dan kita tahu City itu aerial duelnya nggak terlalu, ya biasa aja ya. Masih bisa diredam oleh Christensen, Thiago Silva dan Rudiger. Itu jadi kemungkinan enggak lah ya, 90% Alonso nggak akan main, kecuali Chilwell nih cedera di Liga Inggris ataupun di latihan pemanasan gitu. Jadi 90% Chilwell yang akan main. Gitu ya. Gitu. Kalau untuk penyerang, gua rasa sih malah dua-duanya ini akan bermain sih, Havertz sama Werner. Karena Werner punya kecepatan, Havertz punya otak. Gitu. Dan prediksi gua Pulisic malah yang akan menjadi pemain substitution. Karena Pulisic ini akan dimanfaatkan kecepatannya, eksplosivitasnya saat back-backnya City ini sudah mulai kelelahan. Gitu. Nah, jadi pertanyaan gue, formasinya yang bakal digunain di final dan pemain yang bakal menjadi tumpuan dan pemain yang bakal mentereng ini kira-kira siapa? Formasinya itu seperti apa sih dia? Formasinya kalau gue ya menyarankan untuk tim MPL Fantasi lu, yang pasti pakemnya itu 3 di belakang. Anthony Rudiger, Thiago Silva, dan juga Christensen. Atau Christensen bisa juga di plot dari Azpilicueta. Gitu. Kemudian dari sayapnya ada Reece James kanan, kiri Chilwell. Dan bintangnya ini orang-orang mungkin nggak akan kepikiran dia bintangnya. Tapi dari Chelsea, gue yakin Timo Werner. Wow.
Kan gua kayak sini. Udah siap. Serius gua. Kan lisannya dia, Bay. Iya. Gua aja Der Panzer sejati loh. Tidak melihat Werner. Der Panzer sejati tidak melihat seperti fans Chelsea sejati berarti. Gitu. Lu harus jadi fans Chelsea dulu, Bay, biar bisa ngelihat plus-plusnya Werner gitu. karena itu sih, karena City itu kan tipikalnya bermain di belakang juga, terus juga dia mainnya high pressing, terus high defensive line. Werner yang bisa nyari celah di back-backnya City. Oke. Menurut lu siapa baik kan? Lu nggak setuju sama gua? Kalau gua sih untuk bintangnya besok lawan Man City lebih ke Mason Mount. Kenapa? Karena Mason Mount ini big game player dan mentalnya tuh lebih kuat dibandingkan Werner. Werner beberapa kali lawan tim besar dia kayak mentalnya, gue lihat kemarin pun lawan pas di lawan FA lawan City shootnya banyak off target segala macam lah. Masih mental. Tapi kalau untuk kecepatan dan bisa mentalnya naik nih, Werner juga bisa jadi kartu as. Tapi kayaknya tumpuannya tetap Mason Mount sih untuk final ini. Dan jangan lupa Werner asal Chelsea nggak kegolan duluan. Iya, bisa. Dan kuncinya sih tetap di Kante kalau gua ngeliat. Iya, betul. Permainan. Kalau pengen Chelsea kan untuk MPL Fantasi ini kita kalau gua pribadi strategi gua mencari pemain yang attacking minded. Karena poin buat mencetak golnya midfielder gede ya 9 ya. Dan juga dari midfielder City dan Chelsea juga banyak midfielder yang bisa mencetak gol kan. Jadi menurut gua kalau gua Kante secara pertandingan oke, tapi untuk MPL Fantasi bijaknya sih kita pinggirkan. Oke. Sudah tercerahkan? Sudah cerahkan. Jadi udah dapat gambaran gue untuk pemain Chelsea. Nanti kita untuk finalnya kita kan nanti akan bahas lagi nih. Oh gitu. Kan kita udah bedah Chelsea, bedah juga City. Oke. Final pickingnya nanti kita akan tampilkan lagi di episode selanjutnya. Boleh. Nanti kita kasih kisi-kisi juga ya tim MPL Fantasi kita akan seperti apa gitu. Sip. Jadi sebelum kita tutup, buat kalian yang pecinta bola yang belum download aplikasinya, segera download. Kalau kalian mengaku pecinta bola, segera download aplikasinya. Oke. Kalau gitu, sampai jumpa di final picking untuk final UCL dan MPL Fantasi final picking kita. Gitu aja. Dadah.